Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang materi digital asuransi, di mana materi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen industri tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulitisa Putri dari Pendidikan Teknik Elektro kelas A 2019 dengan NIM 195012410019. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui tentang topik pembahasan pada kali ini. Pada kali ini ada 7 topik pembahasan. Untuk yang pertama, ada pengertian dari digital asuransi. Yang kedua, macam-macam digital asuransi. Yang ketiga, ada Bitcoin. Yang keempat, ada hukum yuridis Bitcoin di Indonesia. Yang kelima, ada perkembangan Bitcoin di Indonesia. Yang keenam, ada alasan pelarangan penggunaan Bitcoin. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Untuk topik pembahasan yang pertama adalah pengertian dari digital asuransi. Sebelumnya, apa sih itu digital asuransi? Perkembangan perdagangan yang semakin meluas membuat uang logam berharga dan kertas sebagai uang marak digunakan dalam transaksi jual-beli. Dalam transaksi jual-beli, uang mengalami kondisi naik turun sejalan dengan kondisi dan situasi yang ada, sehingga perkembangan uang sebagai alat pembayaran mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu seperti pembayaran cek, biliet, dan giro. Semua ini dilakukan dengan transaksi pembayaran transfer yang disebut dengan pembayaran non-tunai. Ditemukannya internet pada tahun 1969 menjadi awal mula perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi berinformasi ini membuat perubahan dalam segala bidang, terutama pada bidang keuangan. Pada bidang keuangan melahirkan mata uang digital atau digital asuransi. Mata uang digital adalah mata uang yang ditemukan pada tahun 1983 oleh seorang ilmuwan yang bernama David Lecham. David Lecham membuat mata uang digital dengan menggunakan metode kripto, sehingga mata uang digital disebut dengan kriptosurensi. Menurut Kamera 2017, digital asuransi merupakan komponen uang yang tidak memiliki struktur fisik seperti mata uang tunai. Sedangkan Nan Chuan 2015 mengungkapkan hal yang serupa. Uang digital sesuatu yang tanpa fisik, yang dibuat melalui komputer atau melalui simulasi komputer. Untuk topik pembahasan yang kedua, yaitu adalah macam-macam digital asuransi. Pada kali ini saya hanya membahas 5 jenis mata uang digital asuransi. Untuk yang pertama adalah Bitcoin, yang kedua Ethereum, yang ketiga ada Ripple, yang keempat ada Litecoin, yang kelima ada Dash. Salah satu jenis mata uang digital atau digital asuransi adalah Bitcoin. Bitcoin tidak terbuat dari logam ataupun emas, bahkan kondisinya pun tidak terwujud. Seperti itulah kondisi Bitcoin, sangat berbeda dengan mata uang rupiah dan dolar. Karena wujudnya tidak memiliki fisik, maka Bitcoin ini tidak dapat disimpan dalam metode celengan. Akan tetapi, Bitcoin dapat disimpan dalam dompet virtual atau wallet. Berbeda dengan rupiah yang pencetakannya diatur oleh Peruri dan pengedarannya diatur oleh Bank Indonesia. Bitcoin tidak memiliki lembaga yang mengatur pencetakan dan pengedarannya, sehingga Bitcoin dapat digunakan secara bebas dan tidak ada badan yang mengatur dalam semua transaksi dari orang satu dengan orang yang lainnya. Maka dapat diambil pengertian bahwa Bitcoin merupakan salah satu jenis dari uang digital kriptosurensi. Bitcoin merupakan pionir dari mata uang kriptosurensi. Menurut Jeffrey Smith 2015, Bitcoin adalah mata uang kripto yang berada dalam sistem jaringan pembayaran peer-to-peer sebagai suatu mekanisme pembayaran privat yang permanen. Kemudian, bagaimana caranya Bitcoin dapat berfungsi sebagai mata uang?
Bitcoin tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan yang terbentuk antara pengguna Bitcoin di seluruh dunia. Bitcoin tidak mempusatkan pada satu server. Jaringan Bitcoin akan membagi operasinya kepada seluruh pengguna Bitcoin yang ada di seluruh dunia. Dalam jaringan peer-to-peer, selain melakukan transaksi Bitcoin, pengguna juga dapat memposisikan diri sebagai anggota peer yang bertugas untuk melakukan verifikasi transaksi. Verifikasi transaksi pada pengguna ini disebut sebagai miners atau tukang tambang. Selain itu, miners juga bertugas untuk membuat pembukuan transaksi Bitcoin. Transaksi Bitcoin tidak tersentralisasi pada satu tempat, melainkan dibagi kepada seluruh miners yang ada di seluruh dunia. Hal ini membuat Bitcoin sulit untuk dipalsukan. Seiring dengan kepopulernya, uang Bitcoin masuk ke Indonesia. Ketika dilihat dari faktor perkembangannya, Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam mengembangkan mata uang jenis Bitcoin. Karena Indonesia memiliki popularitas penduduk yang sangat besar di dunia. Akan tetapi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1994 tentang Bank Indonesia, Pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kewenangan Bank Indonesia adalah menetapkan alat pembayaran. Pada Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 2011 menegaskan tentang mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah. Pasal 1 menjelaskan tentang kewajiban seorang menggunakan rupiah. Rupiah digunakan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian pasal 31 ayat 1 menjelaskan tentang apabila seseorang tidak melaksanakan peraturan yang tertuang dalam pasal 21, maka akan dilakukan tindak pidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda sebanyak 200 juta. Selanjutnya ditegaskan kembali pada Undang-Undang 2003 tahun 1999 dan siaran pers Bank Indonesia nomor 24/4/D/COM yang menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang digital lainnya bukan alat pembayaran yang sah dan transaksi yang memiliki tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi uang yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Dengan penyataan dari Bank Indonesia dan Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang pelarangan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pada April 2018, penggunaan mata uang digital di Indonesia mengalami penurunan. Yang semulanya penggunaannya mencapai 1 juta member, sekarang hanya ada 300 member yang aktif. Tentu hal ini berdampak pada turunnya harga jual dari Bitcoin. Harga Bitcoin yang semulanya mencapai 251 per juta Bitcoin, sekarang hanya menjadi 120 per Bitcoin. Tentu dalam pelarangan penggunaan Bitcoin di Indonesia terdapat beberapa alasan. Untuk alasan yang pertama adalah mata uang digital bukan tanggung jawab pemerintah. Karena mata uang digital tidak diedarkan atau dicetak melalui lembaga pemerintah, maka hal ini menjadi tanggung jawab dari pemilik dari uang digital tersebut. Selain tidak dikeluarkan dalam lembaga pemerintah dan telah adanya undang-undang yang mengatur bahwa penggunaan mata uang digital itu dilarang. Semua ini didasari oleh asal-muasal mata uang digital tersebut, yang pada umumnya berasal dari luar negeri. Sebagai contoh, salah satu negara yang mengeluarkan mata uang digital secara resmi adalah Venezuela. Pemerintah Venezuela mengeluarkan mata uang digital yang bernama Petro. Harga mata uang ini dilatar belakangi oleh harga minyak bumi. Tujuan pemerintah Venezuela mengeluarkan Petro untuk menangani krisis yang sedang terjadi. Namun, kebijakan ini membuat masalah baru, yaitu penggunaan mata uang resmi Venezuela yaitu Bolivar berkurang, karena warganya menimbun Petro sebagai aset.
Bolivar sebagai mata uang resmi nilainya terus menurun. Penurunan ini juga disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, penelitian mata uang digital oleh pemerintah juga sebagai faktor yang membuat menurunnya nilai Bolivar. Oleh karena itu, Bank Indonesia melarang penggunaan uang digital. Salah satunya adalah sebagai tindakan preventif untuk mencegah penurunan dan menjaga kestabilan nilai dari mata uang rupiah. Untuk poin yang kedua, mata uang digital bukan alat pembayaran sah. Sesuai dengan Pers Bank Indonesia dan Undang-Undang 23 tahun 1999 yang menyatakan tentang uang digital bukan merupakan alat pembayaran sah di Indonesia, maka sudah jelas bahwa uang digital ini bukan uang yang disahkan atau dapat digunakan dalam pembayaran atau transaksi di Indonesia. Untuk poin yang ketiga, mata uang digunakan dalam mendukung kegiatan kriminal. Mata uang digital yang disalahkan untuk mendukung kegiatan kriminal itu seperti transaksi narkoba, pendanaan teroris, penghindaran pajak, pencurian uang, dan kegiatan kriminal lainnya. Hal ini dapat terjadi karena media pertukaran mata uang digital bersifat anonim, di mana mata uang digital tidak menyertakan identitas pemilik melainkan hanya kunci pribadi, sehingga tidak ada jejak yang terekam sebagai bukti pembayaran. Sebagai uang. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa alasan penolakan mata uang digital sebagai uang terutama karena perannya yang hanya terbatas pada siapa saja yang menggunakan komputer atau perangkat yang mendukung internet. Artinya, mata uang digital dapat memenuhi peran uang hanya sampai batas tertentu dan hanya untuk sejumlah kecil orang. Jumlah transaksi yang dilakukan oleh pengguna selama jangka waktu tertentu. Pada penggunaan bersedia menerima mata uang digital sebagai alat tukar hanya jika mereka yakin cukup banyak penggunaan lain yang bersedia menerimanya. Menurut Law and Uang 2014. Untuk yang keenam, mata uang digital bukan alat transaksi. Karena alat transaksi menurut Bank Indonesia itu berupa uang yang berbentuk secara fisik dan telah ditegaskan pada peraturan undang-undang bahwa Bitcoin bukan merupakan mata uang transaksi yang sah untuk digunakan di Indonesia. Dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mata uang digital bukan merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh bank. Salah satu jenis mata uang digital adalah Bitcoin. Bentuk dari mata uang Bitcoin ini adalah tidak terwujud atau tidak memiliki bentuk fisik, melainkan bentuk file yang dienkripsi. Selain itu, pemerintah Indonesia tidak mendukung adanya Bitcoin atau mata uang digital sebagai alat transaksi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang mata uang yang berbunyi mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah, dan selanjutnya ditegaskan pada siaran pers Bank Indonesia.